Konfigurasi X2 min 2 dari suatu unsur X16. Ya, X16 32. Ini yang dipakai itu X16-nya. Lihat di sini pengisian orbitalnya. Lihat ini ya, lihat ini. 1s2, 2s2, 2p6, ini 10 ya. Ini 3s2, 3p, ini dijumlah, ini 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, karena dia 16 berarti kurang 4, 3p4. Nah, ini X min 2, diminta X min 2. Kalau minus itu menerima elektron, ya, menerima elektron. Jadi ini menerima menerima 2 elektron. Berarti otomatis dari sini dari 4 ini menerima 2 elektron. Sehingga jadi X2-nya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 menerima 2 elektron jadi 3p6. Nah, terakhir 3p6. Nah, jawabannya C, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Unsur X mempunyai diagram orbital sebagai berikut. Nomor atom X adalah, nah, di sini AR. AR itu berapa? AR itu 18. Ya, AR itu 18. AR itu 18 elektronnya. Ini panahnya ada 2 berarti 2. Ini panahnya 1. Dijumlah berarti 21. Jadi nomor atomnya 21. Dah screenshot dulu. Ini soal UN tahun 2012. Jadi screenshot, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nah, ini hati-hati ya untuk menjawab ini ya. Perhatikan data 5 notasi unsur bukan lambang unsur sebenarnya berikut. Notasi unsur 18, 14, 28, proton, neutron, diagram orbitalnya, letak golongan periode. Kita cari satu per satu ya. Kita cari dulu yang V14. V14, 18 ya. Ini artinya protonnya adalah 14, neutron itu selisih, dan ini 28 ya. Selisih antara ini dan ini. Jadi 28 kurangi 14, berarti neutronnya adalah 14 juga. Berarti ini betul, ini betul. Nah, konfigurasi elektronnya kita lihat V14 ya. Pakai 14 kan, pakai Ne10 ya. Ne10 itu berhenti di 2p6. 2p6 kan dia 14 berarti lanjutnya 3s2, kemudian lanjut 3p2. Berarti ini betul. S itu panahnya 2, ini P-nya 2, ini betul. Terus berarti ini golongan dan periodenya kita lihat. Kalau A, golongan A itu dia SP. Nah, dia S2P2. S2P2 nih, S2P2. S2P2 golongan 4A. Cara gampangnya jumlahkan nih, 2 tambah 2, ini golongan 4A. Jumlah 4. Nah, periodenya lihat 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 ini 3, ini 3. Berarti sama ya. Berarti ini periode 3.
Berarti ini golongan 4A periode 3. Betul jawabannya yang A. Tapi saya terangkan yang lain ya. Ya, saya terangkan yang lain. Saya kasih dua contoh ya, yang golongan B ya. Ini golongan A, golongan B. Saya ambil misalnya yang Y. Ya, saya ambil Y. Ya, Y 2452. Berarti ini protonnya 24, neutronnya 52 kurangi 24. Neutronnya adalah 828. Berarti ini sama ini betul. Nah, kita lihat di sini ya. Y24 kita buat konfigurasinya. 24 itu paling dekat dengan AR18. Jadi AR itu 18. Dilanjutkan terakhir di 3P6. 3P6. Lanjut 3P6 berarti 4S2 berarti 20. Kemudian 3D4. Hati-hati khusus ke apa subkulit D ini harus setengah penuh, dia D itu maksimal 10. Setengah penuh atau penuh. Berarti dia harus 5 atau 10. Kalau dia mendekati 5, misalnya 4, terakhirnya 4 atau 9, dia harus dipenuhi. Ya. Berarti ini nambah ini ke sini 1. Berarti ditulis AR 4S1 3D5. Ini yang betul. Ya, makanya ini salah nih. Ya, ini 4S2 3D4 ini salah. Harusnya D itu, subkulit D itu harus dipenuhi dulu jadi 5. Nah, golongannya kita lihat di sini. SD, SD mana? S-nya 1, D-nya 5. S-nya 1, D-nya 5. Berarti ini S1, D5 itu ini. S1, D5 ini golongan 5B. Berarti ini golongan 6B. Nah, terus periodenya antara 4 dan 3 ini terbesar 4. Periode itu ambil yang terbesar angkanya. Kalau yang tadi kan 33 berarti sama angkanya. Berarti periodenya 3. Kalau ini angkanya 4 dan 3 terbesarnya 4 berarti ini periodenya 4. Itu terbesar. Kulitnya 3 dan 4 terbesar 4 berarti periodenya 4. Ini betul, ini betul, ini salah. 4B ya. Dia 5B. 6B. Itu ya. Nanti coba sendiri yang lain. Caranya sama seperti ini. Ini jawabannya A. Bapak cuma kasih dua contoh perbedaan antara golongan A dan golongan B. Silakan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, sekarang hubungannya dengan ya unsur periodik unsur. Diketahui data-data seperti ini tabelnya. Ya, bentar. Bapak balas WA dulu. Nah, salah satu ciri senyawa dinyatakan bersifat paling polar adalah mempunyai beda keelektronegatifan tinggi, ya. Selisih keelektronegatifannya besar.
selisihnya besar. Ya. Kita lihat LX. L dan X. L-nya itu 2,8, X-nya 4. Pokoknya yang besar kurangi kecil. Ya, yang besar kurangi kecil. Jadi 4 kurangi 2,8 dapatnya 1,2. MY. M. M-nya 21, Y-nya 3,5. Berarti 3,5 ya kurangi 2,1 dapatnya adalah 1,4. MZ. MZ. M-nya 3. MZ. M-nya dan Z-nya 3. Berarti 3 kurangi 2,1, 0,9. MX. M-nya 2,1, X-nya 4. Jadi 4 dikurangi 2,1 dapatnya 1,9. Kemudian LY. L-nya 2,8, Y-nya 3,5, berarti 3,5 kurangi Y-nya 2,8. Ini dapatnya adalah 0,7. Mana yang selisihnya tertinggi? Selisih tertingginya adalah nih. Selisih terbesarnya 1,8. Jadi MX screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sistem periodik unsur ini UN 2015. Grafik menunjukkan kecenderungan keelektronegatifan dari unsur-unsur berikut adalah, coba kita lihat di sini ya. Di sini diketahui nomor atomnya ya. Kamu di sini, kita lihat di sini. Ini konfigurasinya 27. Ini 287. Ini 2 ya 8, 18. Berarti berapa ini? 218 ya. Ini 28, ini 7. Berarti ini satu golongan ya. Yang ini lain sendiri ya 56 ya 28, 18 ya 18, 36, 36 ya 36 tambah 10 berarti 46, 46 berarti ini 7. Ini golongan 7A semua ya. Golongan 7A semuanya. Jadi ini dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan ya, dalam satu golongan ya. Ini kan golongan 7A. 7A itu di sini, misalnya 7A. Berarti ini K, L, M, N. Dari ke atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, jari-jari makin besar, ya. Berarti kalau jari-jari makin besar, jadi kebalikannya, ya, jari-jarinya makin besar, ya, ya. Jari-jari makin besar, keelektronegatifannya itu makin kecil. Kemudian energi ionisasi makin kecil. Afinitas elektron makin kecil. Ya, berarti ini jari-jarinya makin besar. Kemudian keelektronegatifannya makin kecil. Ya, keelektronegatifannya makin kecil. Berarti dari atas ke bawah makin kecil. Ya, jadi jawabannya A. Ini kan turun. Ke elektronegatifan turun, tapi jari-jarinya makin besar. Ini jari-jari makin besar, ke elektronegatifannya makin kecil, turun. Ya, jawabannya A. Jadi screenshot sudah. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya.
Jenis ikatan ini UN 2010 X11 dengan Z16. Ini 281, 286. Ini kelebihan satu, ini melepas satu elektron. Ini stabilnya 8, berarti menerima 2 elektron, stabilnya 8 ya. Kalau satunya melepas, satunya menerima, ini otomatis ini nanti ikatan ion. Karena satunya melepas, satu menerima. Kalau dua-duanya menerima elektron atau kekurangan elektron, itu ion, kovalen. Berarti ini jawaban kovalen ini salah. Ya. Terus ini KPK-nya berapa? Ini KPK-nya 2. Jadi satu ini kalikan 2. Ini KPK-nya 2 berarti kali 1. Sehingga X-nya ini dikali 2. X kali 2. Z-nya kali 1. Z kali 1. 1 biasanya tidak tulis. Jadi X2Z. Jadi ikatan ion X2Z. B. Screenshot dulu. Ya, di screenshot dah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika unsur A7, A7 berarti 25. Nah, ini kekurangan 3 elektron. Ya, kurang atau menerima atau kurang boleh. Kurang 3 elektron, stabilnya kan 8. Kemudian B17 itu 287. Stabilnya oktet, mengikuti oktet, berarti ini kurang 1 elektron. Nah, kalau sama-sama kurang ini ikatan kovalen. Ya, ini ikatan kovalen. Kalau tadi satunya melepas, satunya menerima, itu ion. Nah, kurang 3, kurang 1, berarti ini KPK-nya. Ini 3, KPK 1, berarti KPK-nya 3 ya. Berarti ini kali 1, ini kali 3. Jadi ya, A dikali 1, B dikali 3. Jadi A, B, 3. Berarti A-nya 1, B-nya 3. A-nya 1, B-nya 3 itu C. Ya, screenshot dulu. A-nya 1, B-nya 3 itu C. Ya, silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot ya lanjutnya. Perhatikan data uji daya hantar terhadap beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut, larutan yang memiliki derajat ionisasi 0. Ya. Kalau alfanya 0, itu larutan non elektrolit. Kalau alfanya 1, larutan elektrolit kuat. Kalau alfanya antara 0 sampai 1, misalnya setengah, seperempat, 3/4, itu larutan elektrolit lemah. Kita cek ya. Lampunya mati, gelembung pada elektroda tidak ada, berarti ini non elektrolit. Non elektrolit. Ini lampunya mati, gelembungnya tidak ada, berarti sama ini. Non elektrolit. Berarti ini yang alfanya 0, berarti 1, 2. Jawabannya A. Kita cek yang lain.
Nyala lampu, menyala, banyak gelembung. Berarti ini elektrolit kuat, ya. Terus mati, lampunya mati, gelembungnya sedikit, ini berarti elektrolit lemah. Ini lampunya mati, sedikit gelembung, ini elektrolit lemah. Ya, screenshot dulu. Ya, udah di screenshot ya, udah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada ruang tertutup dilakukan 7 gram besi dengan 4 gram sulfur. Jadi besi itu 7 gram direaksikan dengan sulfur S 4 gram. Dihasilkan besi sulfida FeS sebesar 11 gram. Nah, ini sebelum bereaksi totalnya 11 gram. Setelah bereaksi 11 gram. Ini sama. Jadi sebelum bereaksi dan sudah bereaksi itu sama. Ini namanya hukum kekekalan massa. C. Ya, hukum kekekalan massa atau Lavoisier karena massa sebelum bereaksi sama dengan massa sudah reaksi berarti massanya kekal. Hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Soal tentang bentuk molekul UN 2013. Ya, kita lihat di sini Si, Ne, 3S2, 3P2. Berarti ini elektron valensinya, ya, elektron valensinya EV-nya 4. Ini 7, ya, elektron valensinya 7. Mengikuti oktet, berarti 4 ini kurang, ya, stabilnya kan 8, kurang 4 elektron. Ini 7 kurang, ya, 1 elektron, ya, kan oktet oktet itu 8, berarti ini, ya, kalikan 1 KPK-nya 4 kalikan 4 berarti, ya, SI-nya kalikan 1 jadi SI kali 1 nggak usah tulis, F-nya kalikan 4 SI F4. Berarti kalau Si 4 SiF4 ini berarti ini atom induk. Ini atom yang terikat. Jadi kalau dibuat istilahnya gini, Si F-nya 4. Nah, ini terikatnya ada 4 nih. Nah, angka 4 ini adalah pasangan elektron terikat. Pasangan terikatnya 4. Ya, kemudian kita lihat atom induk atau atom utama yaitu Si, itu elektron valensinya adalah 4 dikurangi PeI, PeI-nya adalah 4 terus dikurangi. Berarti ini 0. Berarti PeB-nya 0. Kalau jadi kesimpulannya apa? PeI-nya 4, PeB-nya 0. PeI-nya 4, PeB-nya 0 nih tetahedral. Tetahedral. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Misalnya nanti sisanya ya, kalau misalnya sisanya ya, sisanya misalnya 2. PI itu pasangan elektronika, misal contoh, contoh ya, contoh.
Contoh, P elektron valensinya misalnya adalah 4. PeI-nya misalnya adalah 2. Misal ini contoh ya. Ini dikurangi, ini 2. Ini 2 elektron. Berarti PeB-nya adalah kan pasangan, satu pasang. Berarti 2 elektron ini sama dengan satu pasang. Kalau nanti sisanya adalah 4, berarti 2 pasang. Kalau sisanya 6, 3 pasang. Berarti PeB-nya itu satu pasangan. Namanya P itu pasangan. Berarti ini sisanya 2 elektron, tapi pasangannya satu. Kan 2 itu satu pasang satu. Ya. Berarti ini PeB-nya satu, PI-nya 2. Ya. Nah, ini namanya PI 2, PI ini namanya bentuk V. Ini nanti bentuk V. Ini saya kasih contoh yang lain ya, biar beda ya. Karena ini kan kebetulan nol, berarti ya nol. Kalau nanti sisanya 2, 2 elektron berarti pasangannya satu. Dah, screenshot dulu. Sudah, silakan screenshot dulu. Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Berikan tabel berikut. Ini titik lelehnya rendah, tidak larut air, padatan tidak mengantarkan listrik, lelehan tidak mengantarkan listrik, larutan tidak mengantarkan listrik, berarti ini larutan non polar, kovalen non polar ya. Terus sedangkan ini suhunya tinggi, dia larut dalam air, lelehan dia dapat mengantarkan listrik, larutan dia mengantarkan listrik, ini senyawa ionik ya. Berarti ini non polar, M itu non polar, Zn ionik jawabannya A. Kalau kovalen polar ya, kovalen polar itu hanya berlaku pada fase larutan menghantarkan listrik ya. Menghantarkan listrik hanya pada larutan. Nah, kalau larutan dia menghantarkan listrik, tapi lelehan dia tidak menghantarkan listrik. Itu kovalen polar dan titik lelehnya rendah, rendah. Titik lelehnya juga rendah. Bedanya kovalen polar ya. Dah screenshot dulu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Berdasar hubungan tersebut, manakah yang benar? Ini tata nama senyawa ya. Ini K-nya plus 1, SO4-nya 2 min. Plus minusnya harus sama. Ini min 2, ini plus 1. Berarti ini kali 2. Berarti nanti jadinya K2 kalikan 2, SO4. Namanya kalium sulfat. Betul. Ini betul. Jadi satu betul ya. Al 3 plus OH-nya min 1. Berarti KPK-nya harus sama. Jumlah plus minusnya sama. Al-nya 3 plus OH-nya min 1. Biar sama dengan min 3 berarti ini kali 3. Plus minusnya harus sama.
Ini plus 3, ini min 1, berarti min 1 kali 3. Berarti ini jadinya adalah AL ya OH dikali 3 kali. Nah, ini salah. Terus ini Mg 2 plus MgNO3 min. Berarti jumlah plusnya 2, minnya baru 1. Berarti ini kalikan 2. Berarti ini jadinya adalah Mg ya NO3 2 kali. Magnesium nitrat, betul. Tapi ininya salah ya. Fe 3 plus Cl-nya min. Berarti plus 3 ini Cl-nya min. Berarti ini kalikan 3 ya. Berarti Fe ya Cl3 besi 3 Fe 3 plus besi 3 klorida, betul. Ini betul, berarti nomor 1 betul, nomor 4 betul. Ba 2 plus 3 min, berarti KPK-nya jadi 6. Ini kalikan 3 kalikan 2 karena satunya 2 sama 3 KPK-nya 6. Berarti jadinya Ba 3 PO4 2 kali. Ya, ini betul. Barium fosfat betul. Jadi 145. Jawabannya B. Screenshot dulu. Jadi screenshot. Kita lanjut soal berikutnya ya. Sorry ya, sinyalnya mati sini mendung sekali ya. Jadi mati sendiri. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini stokiometri ada senyak persamaan 2NH4Cl ditambah CaOH 2 kali CaCl2 ditambah 2H2O ditambah 2NH3. Nah, ini mula-mula 10,7 gram amonium klorida. Ini 10, sinyalnya lagi ya. 10,7 gram untuk amonium klorida, kalsium hidroksida 14,8 gram. Kita cari molnya. Molnya itu massa dibagi mr. 10,7 ml NH4 Cl ini kalau kalian cari itu dapatnya 53,5. Nanti dihitung ya. Ml ya CaOH 2 kali. Ini kalau kalian hitung dapatnya 74. Jadi ini 10,7 dibagi 53,5 itu dapatnya adalah 0,2. Ini 14,8 dibagi 74, ini dapatnya 0,2. Berarti ini mula-mula 0,2 mol. 0,2 mol. Ini mula-mula nggak ada. Bereaksi, lihat di sini koefisien 2, ini koefisiennya 1. Berarti yang 2 ini habis duluan. Berarti ini bereaksi 0,2 ya. Di sisanya berarti ini 0,2 habis karena dia koefisien tertinggi, berarti ini sisanya habis. Ini koefisien 1, berarti kalau 2 itu 0,2, kalau 1 itu 0,1. Ini kalau koefisiennya 1 itu berarti 0,1, koefisien 2 0,2, koefisien 2 berarti 0,2. Berarti ini sisanya 0,1, ini dikurang ya. Ini 0,1, 0,2, 0,2. Yang ditanya
volume gas tersebut saat di keadaan standar, ini standar itu STP. Nah, gasnya ini, ya, gasnya NH3. Nah, berarti volume, dilihat ini ya, volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 0,2 kali 22,4, dapatnya adalah 4,48 liter. Ya, screenshot dulu jawaban nih. Ini kayaknya waktunya mau habis, sambung kembali ya. Nanti kalau mati sambung kembali. Udah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini soal asam basa. Sebanyak 3,7 gram CaOH2 kali dilarutkan dalam 500 ml. Larutan tersebut memiliki pH sebesar. Jadi kita cari molnya. Ya, 3,7 per mR CaOH2 kali 7.